Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat sore, selamat berbahagia teman-temanku semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita sebelum belajar bersama, alangkah indahnya kita berdoa dulu ya teman-teman. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Thoriq Akbar Firmansyah, NIM 10401088, absen 41, prodi PAI. Saya akan membuat sebuah video, yaitu tugas dari Ibu Indri dan Pak Mujahid tentang Aqidah Akhlak, materi kelas 11 Aliyah semester 3 ya, tentang khomer. Pasti teman-teman sudah tahu ya, khomer itu apa sih? Khomer itu minuman yang menghangatkan tubuh. Di luar negeri itu banyak sekali loh orang-orang orang-orang yang menghangatkan tubuhnya saat di musim dingin dengan meminum khomer. Khomer itu macamnya banyak sekali ya teman-teman. Ada yang berbentuk ciu, ada yang berbentuk bir, bahkan kalau di Indonesia itu berbentuk yang diendapkan. Namanya apa ya? Saya lupa. Ya begitu teman-teman. Kenapa ya kok diharamkan? Saya juga bingung itu. Padahal minumnya itu enak loh kayaknya. Jeglok. Apakah ngefek di dalam tubuh? Saya juga belum tahu. Maka dari itu, yuk mari kita kupas tentang khomer kok bisa diharamkan. Oke lur, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menerangkan di dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka dari itu, jauhilah perbuatan tersebut agar kamu semuanya mendapatkan keberuntungan. Shadaqallahul azim. Setelah kita mengetahui ayat Al-Maidah 90 tadi bahwasanya meminum khamr itu termasuk perbuatan syaitan, maka dari itu kita disuruh untuk menjauhinya. Karena apa? Efek meminum khamr itu membuat kepala kita itu geleng-geleng dan otak kita sudah tidak waras. Bahkan sampai hal-hal yang negatif lah, mencuri dan lain-lain, dan itu disebabkan karena salah satunya efek meminum khamr. Otake dadi los dol ora iso mikir apa. Dulu juga pernah saya mendapatkan cerita dari guru saya. Setelah perang apa saya lupa, Nabi Muhammad SAW memperbolehkan sahabatnya meminum khamar pada zaman dahulu ini. Kemudian para sahabat berpesta dan meminum khamar. Setelah meminum khamar, Nabi jawil sahabat, ayo pada sholat. Akan tetapi para sahabat tidak menggubris Nabi, bahkan malah jelek-jelekkan Rasulullah SAW. Setelah itu ayat Al-Quran turun bahwasanya minum khamr itu diharamkan, menyebabkan akal pikiran itu rusak. Apa yang kita lakukan itu di luar kendali diri kita. Lantas ngambil khamr kuwi efek positif dan negatifnya itu banyak mana lur? Nah, kan wis jelas Al-Quran dan Allah SWT telah menjelaskan tadi ya,
Meminum khamr itu termasuk perbuatan syaitan. Dan yang kedua, melanggar syariat Islam. Yang seperti tadi melanggar sholat, ibadah itu rata-rata dirinya itu akan terhiasi oleh perbuatan syaitan sing kecil, dan kemudian psikisnya itu terganggu, mentalnya itu down, tidak seperti orang-orang pada umumnya itu nanti. Dan adapun jenis miras atau minuman keras yang dapat ngefly di luar kendali kita itu macam-macam. Ada standar internasional juga ada yang oplosan juga ada yang sulingan. Itu nenek moyang kita juga ada loh, kayak gitu zaman dulu. Tapi kadar alkoholnya kayaknya ya nggak tahu, saya belum pernah meminum. Yang jelas itu efeknya hanya di badan pertama, kemudian yang kedua itu membuat fly kita melakukan setelah minum itu akan losdol otak sembola arep pola kaya apa ora ngrasake metu untuk nah yuk diadoi yuk jombi lur leren. Lantas bagaimana cara kita untuk menghindari hal-hal negatif seperti minum khamr? Yang pertama yang jelas itu komunitas kita, yaitu lingkungan kita harus mengetahui kalau ada kok segerombolan kayak gitu ya, perbuatan kok ngombe-ngombe, kita harus menjauhi. Carilah pergaulan yang baik lur, sing iso ngontrol cuma diri kita sendiri, keluarga juga bisa mengontrol. Yang jelas diri kita lah harus mengetahui lingkungan kita bagaimana. Kumpulan wong soleh, guru-guru kita meminta nasihat, meminta saran, dan kita harus meningkatkan kualitas keimanan kita, sholat, sembahyang, membantu teman, juga harus kita tingkatkan agar apa? Agar kita nanti kalau seakan-akan kita mau belok ke kiri, kita akan diluruskan oleh orang lain. Dan yang terakhir lur, dan adapun hikmah dari menjauhi perbuatan ngombe khamr, yang pertama yaitu kita harus mengetahui bahwasanya manfaat dan mamborot dari minum khamr itu lebih besar banget madorote. Adoyo manfaatnya gur sithik, gur ngenget awak tok, kan iso kemulan apa ngombe jahe. Dan yang kedua, mental menjadi down, awak menjadi keriput sakit. Bahkan mata ini biasanya merah itu kalau di TV itu keluar muntuk kalau overdosis, sakit. Dan yang terakhir yang ketiga itu yaitu pemerintah akan memberi hukuman, ditakzir kalau secara agama itu. Ditakzir dalam agama Islam, ditakzir tidak diterima sholatnya 40 hari. Sakit ya Allah. Ya mungkin itu tadi teman-teman, 3 hal tadi itu hikmah yang dapat kita ambil bersama dari perilaku ngombe khamr kudu dijauhi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas Muhammad Thoriq Akbar Mansyah, PAIB 3 2019. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali maskernya dinggo lur. Masker